Baik, sesuai dengan kisi-kisi ya yang diberikan dari PPSDM kepada saya. Jadi saya ditugaskan pada pagi ini untuk memberikan materi kepada para peserta pemandu geowisata dengan judul Keragaman Bumi Indonesia. Ya, ini diklat untuk pemandu geowisata. Sebelumnya mungkin saya ingin bertanya kepada kawan-kawan semua, ada yang berlatar belakang geologi nggak ya di sini? Geologi atau geofisika atau geografi? Nggak ada mungkin ya, Pak Anton ya? Halo? Nggak ada. Nggak ada kayaknya, Pak. Nggak ada kayaknya, Pak. Nggak ada sepertinya, Pak. Nggak ada ya? Iya. Baik. Jadi saya menyiapkan bahannya basic sekali ya, buat bekal kawan-kawan semua untuk kelak mungkin jadi pemandu geowisata. Jadi kalau pernah tahu, anggap aja ini pengulangan atau supaya kawan-kawan bisa lebih memahami gitu. Baik. Oke, sebenarnya. Saya ingin memperkenalkan diri dulu. Ada beberapa yang saya kenal, seperti pada Sirun dari dulu sering berkomunikasi ya. Saya aktif dalam 10 tahun terakhir ini sebenarnya juga mirip-mirip sebagai pemandu geowisata gitu. Karena saya aktif di suatu komunitas yang namanya Geotrek Indonesia. Di sini ada juga Pak Denny Sugandi yang ikut pagi ini. Ya, saya bersama Pak Denny dan kawan-kawan yang lain juga mengurus suatu komunitas Geotrek Indonesia ini yang pesertanya masyarakat gitu. Dan kami mendatangi beberapa tempat-tempat baik di Pulau Jawa maupun di Indonesia ya untuk memandu apa yang sebenarnya sedang dikunjungi ini ya secara geologinya gitu, karena kebetulan latar belakang saya geologi jadi pas lah ya untuk menerangkan tentang objek-objek wisata. Untuk perkenalan lagi, ya ini nama saya Awang Harun Satyana. Pendidikan saya berlatar belakang S1 Teknik Geologi Universitas Padjadjaran Bandung, lulus 1989, jadi sudah 31 tahun yang lalu ya. Dan saya pernah bekerja di Pertamina sebagai geolognya. Tanggung jawabnya adalah daerah Kalimantan dan Indonesia Timur itu 12 tahun, 1990 sampai 2002. Kemudian dari 2003 sampai saya pensiun kemarin ini, Purna Bakti, saya bekerja di lembaga pemerintah yang bernama BP Migas yang dilanjutkan oleh SKK Migas. Jadi ini suatu lembaga pemerintah untuk menangani kontraktor-kontraktor perusahaan minyak di seluruh Indonesia dalam mengerjakan perminyakan di Indonesia. Kemudian saya sekarang ya bisa disebut sebagai geolog independen lah ya. Kemudian saya juga sering melakukan riset-riset geologi secara pribadi ya. Jadi saya juga mungkin bisa disebut sebagai riset geologi independen. Dan hasilnya sudah cukup banyak ya, dalam hampir 26 tahun saya sudah mempublikasikan 155 publikasi yang ada di dalam proceeding, jurnal, dan buku. Kemudian saya juga sering ke lapangan, menjadi instruktur field trip geologi untuk oil companies, dan juga sering mengajar kursus-kursus geologi dan eksplorasi migas untuk oil companies. Kemudian juga menjadi tutor komunitas Geotrek Indonesia seperti gambar di atas ini. Nah, sedikit memperkenalkan Geotrek Indonesia karena ini juga erat kaitannya dengan kegiatan-kegiatan pemanduan geowisata ya. Jadi lokasi-lokasi ini adalah area-area yang pernah dikunjungi selama hampir 10 tahun ini oleh komunitas Geotrek Indonesia. Jadi walaupun komunitas tapi ini terbuka gitu ya. Jadi siapapun bisa ikut peserta ya. Nah, ini beberapa foto-foto yang pernah kami datangi lokasi-lokasinya ya, baik di Pulau Jawa maupun di luar Jawa. Jadi ini kegiatan-kegiatan yang mirip dengan pemanduan geowisata karena pesertanya sendiri juga ini terbuka dari masyarakat umum. Baik, saya langsung ke materinya ya. Jadi karena para peserta ini tidak ada berlatar belakang geologi, jadi ini basic sekali. Pertama saya akan menunjukkan tentang keragaman geologi itu apa gitu ya, secara regulasi, karena ada regulasinya. Mungkin kemarin sudah diterangkan juga ya. Kemudian warisan geologi itu apa dan geowisata itu apa. Jadi ini basic supaya mendefinisikan ulang supaya kawan-kawan juga lebih paham lah ya definisinya. Nah, kemudian ke materi geologinya, saya akan pertama menerangkan tentang geologi Indonesia dan tektonik lempeng. Tektonik lempeng itu salah satu teori di dalam geologi dan
penting karena hampir mengendalikan semua fenomena geologi gitu ya, termasuk di Indonesia. Nah, kemudian materi dari nomor 3 sampai nomor 6 ini adalah kisi-kisi yang diberikan PPSDM pada saya untuk saya bahas pada pagi ini. Pertama tentang mineral dan batuan. Jadi objeknya itu adalah terkait mineral dan batuan gitu. Jadi misalnya kalau nanti ada perjalanan wisata ke sana ya kita sebut saja geowisata mineral dan batuan. Karena mineral dan batuan itu jadi objek utamanya, misalnya seperti itu. Kemudian tentang stratigrafi dan struktur, nanti kawan-kawan akan lebih mengetahui apa itu stratigrafi dan apa itu struktur. Kemudian karena wilayah Indonesia sangat kaya akan gunung api, otomatis pasti geowisata gunung api juga menjadi salah satu unggulan ya. Dan kemudian juga karena ada bekas-bekas tambang-tambang yang sudah ditutup, kemudian tapi juga bisa menjadi objek wisata, itu juga terbuka untuk menjadi objek geowisata. Karena itu akan dipaparkan juga materinya, beberapa contoh dan dasar-dasarnya. Baik, kita masuk ke tahap pertama ya, keragaman geologi, geowarisan geologi, dan geowisata. Nah, ini adalah regulasi yang baru sekali ya. Ini di Januari tahun 2020, tahun ini. Sekarang itu karena pemerintah sendiri juga melihat bahwa yang namanya geowisata itu makin populer gitu ya. Di luar negeri pun populer. Jadi pemerintah memandang perlu untuk membuat regulasi. Nah, regulasi ini juga bukan mengatur tapi malah mendukung gitu. Jadi artinya itu dengan regulasi ini akan banyak tempat-tempat geowisata berkembang gitu ya. Otomatis akan banyak memberikan pekerjaan kepada banyak kepentingan gitu. Nah, pertama coba kita definisikan dulu. Keragaman geologi atau geodiversity itu gambaran keunikan komponen geologi. Ya. Komponen itu banyak ya, itu seperti yang tadi kita sebutkan ya, ada mineral, ada batuan, ada fosil, ada struktur geologi, bentang alam ya, landscape gitu ya, penyebarannya dan keadaannya yang dapat mewakili proses evolusi geologi di suatu daerah. Jadi karena geologi itu prosesnya banyak, sejarahnya juga panjang, bisa jutaan tahun gitu ya. Tapi meninggalkan fenomena-fenomena yang menarik di permukaan yang kemudian kita bisa datangi gitu, bisa meliputi mineral, batuan dan lain-lain. Nah, jadi tinggalan-tinggalan itu bisa kita sebutkan sebenarnya sebagai warisan geologi ya atau geoheritage gitu. Ya, warisan geologi itu nilainya gitu, nilai dari keragaman geologinya ya. Yang memiliki nilai lebih sebagai suatu warisan. Namanya warisan kan penting gitu ya. Karena menjadi rekaman yang pernah atau sedang terjadi di bumi yang karena nilai ilmiahnya tinggi, langka, unik ya, namanya warisan seperti itu, sehingga dapat digunakan itu untuk keperluan penelitian dan pendidikan kebumian, termasuk untuk kunjungan-kunjungan wisata. Karena nanti juga akan ada pasalnya tentang geowisata ini. Nah, kalau situs warisan geologi itu bendanya, tempatnya, areanya gitu ya. Yaitu adalah objek warisan geologi dengan ciri khas tertentu baik individual maupun secara keseluruhan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari sebuah cerita evolusi pembentukan suatu daerah. Ya, jadi sudah ada ininya gitu, sudah ada regulasinya dan ini sangat menolong kita nantinya yang bergerak di bidang geowisata. Nah, ini nih ya, pemanfaatan yang tadi itu situs warisan geologi atau geosite, manfaatnya itu banyak, tapi secara umum mungkin ada 3. Bisa untuk penelitian dan pendidikan, misalnya saya sebagai geolog bisa datang untuk meneliti, atau untuk pendidikan mahasiswa-mahasiswa geologi gitu ya, karena geologi itu kan objeknya di lapangan gitu, bukan di kelas, di laboratorium ada untuk analisisnya, tetapi kalau di lapangan kan batuannya justru tersingkap di situ gitu. Jadi bisa dilakukan untuk penelitian dan pendidikan mahasiswa geologi. Nah, ini nomor B ini yang penting ya buat kawan-kawan semua sebagai calon pemandu geowisata, yaitu pemanfaatan untuk geowisata. Kemudian juga bisa dibudidayakan gitu ya dengan luasan terbatas, karena kan kita harus menjaga heritage ini. Jadi yang kita bicarakan atau yang kawan-kawan sedang ikuti pelatihannya 5 hari ini adalah termasuk ini nih, dalam pasal 11 ya, pasal 11 Peraturan Menteri nomor 1 tahun 2020, yaitu pemanfaatan geowisata. Baik, potensi warisan geologi di Indonesia juga besar ya. Kenapa? Karena geologi Indonesia itu sangat unik ya. Saya 30 tahun sebagai geolog juga melihat luar biasa gitu ya. Luar biasa gitu geologi Indonesia itu, sehingga bisa meninggalkan banyak warisan geologi di permukaan, fenomena yang bermanfaat tadi untuk pendidikan, penelitian maupun untuk keperluan geowisata ya. Nah, kenapa bisa sangat beragam ini?
Karena tataan tektoniknya, nanti kawan-kawan akan tahu tektonik itu apa, menyebabkan Indonesia memiliki keanekaragaman geologi. Nah, otomatis ini akan menjadi potensi warisan geologi. Potensi warisan geologi otomatis akan menjadi potensi geowisata. Ya. Karena evolusi geologinya rumit, proses tektoniknya juga rumit, komposisi batuannya sangat beragam. Kerumitan-kerumitan itu justru memberikan banyak hasilnya. Jadi tidak fenomena itu tidak tunggal gitu. Beberapa negara fenomena geologinya sederhana saja gitu, sehingga kita gampang gitu geologinya, akibatnya prosesnya ya itu saja gitu. Nah di Indonesia itu tidak, karena itu begitu kompleks. Nah justru kekompleksan itulah memberikan keanekaragaman, ya gitu. Kita bisa mendapatkan bentang alam vulkanik misalnya ya, karena banyak gunung api, ya. Terus nanti bentang alam kars. Nanti siang Pak Haryadi akan membahas tentang kars gitu. Saya akan bahas tentang vulkanik pagi ini. Ya jadi ini berkat lah ya, berkat bagi negara kita yang geologinya rumit dan kompleks, tapi juga sekaligus memberikan banyak warisan geologi. Ya. Nah ini nih, tipe-tipe warisan geologi itu banyak ya, dan ini masing-masing akan menjadi potensi-potensi geowisata. Misalnya fosil, ya, ada beberapa tempat yang terkenal menjadi temuan fosil. Nah itu sendiri kan kadang-kadang fosilnya tidak dibawa, tapi dibikin replikanya di situ. Mungkin fosilnya diselamatkan, dibikin replikanya di tempat gitu. Jadi itu pun bisa menjadi tempat untuk kunjungan wisata kan. Kalau yang kawan-kawan ingat, tahu persis itu misalnya Sangiran gitu. Museum Sangiran kan banyak fosil ditemukan. Ya, di sana bahkan dibikin satu tempat yang menarik, ada galian gitu ya, sehingga masyarakat atau pengunjung bisa melihat gitu galiannya itu. Kemudian para ahlinya bekerja di situ pun bisa dilihat. Nah itu contoh tipe warisan geologi fosil salah satunya. Kemudian kawah misalnya, kawah-kawah vulkanik seperti ini, itu kan juga fenomena geologi, itu justru pasti akan menjadi satu tempat untuk kunjungan wisata yang menarik gitu. Bentang alam misalnya, bentang alam seperti ini atau geomorfologi ya, bentuk-bentuk kars seperti ini model-modelnya. Kemudian batuan-batuan yang khusus seperti mineralogi, geotermal ya, misalnya geotermal di situ ada panas bumi dan lain-lain. Jadi banyak sekali keragaman geologi yang akan memperkaya situs-situs warisan geologi, dan otomatis akan sangat bervariasi potensi geowisatanya. Ya. Nah, ini adalah tempat-tempat turisme, tempat-tempat wisata yang sudah ada ya gitu ya. Tapi ini sebenarnya juga menunjukkan fenomena geologi sebenarnya. Contohnya misalnya di Natuna ada Tanjung Sembing gitu ya. Di sini ada batuan-batuan granitnya ya. Terus ada Curug Cimarinjung. Ini juga kita bisa melihat Curug Cimarinjung di Geopark Ciletuh, batuan-batuannya kelihatan. Atau Lembah Harau gitu di Sumatera Barat ya. Ini kan juga satu fenomena geologi semuanya ya. Jadi banyak. Jadi sebenarnya area-area yang selama ini dibuka umum untuk wisata, sebenarnya itu adalah geowisata juga gitu. Jadi artinya kalau misalnya kawan-kawan terdidik sebagai pemandu geowisata akan bisa lebih menjelaskan nilai geologinya untuk para pengunjung nantinya. Nah ini data dari Kementerian ESDM ya, tahun 2019 itu ada 110 kira-kira potensi warisan geologi Nusantara. Jadi banyak banget ya. Kalau kawan-kawan lihat secara detail ya, nanti ini materinya kan juga akan dibagikan. Ya, ini banyak sekali. Ini di depannya juga menunjukkan fenomenanya. Contohnya misalnya di Sumatera ada 22. Nomor 1 itu vulkanik Pulau Weh misalnya di sini. Ya, karena di Pulau Weh itu ada fenomena vulkanologi di permukaan yang menarik untuk dikunjungi, misalnya seperti itu. Ya. Terus nomor 2, tsunami Aceh Besar di Nangro Aceh Darussalam. Nah, ini di sini. Ini di sini bahkan bekas-bekas bencana tsunami 2004 ya. Justru sekarang itu menjadi tempat kunjungan wisata yang sangat banyak dikunjungi ya. Ada museum tsunami-nya, masih ada kapal yang tersangkut gitu ya. Itu luar biasa. Itu sebenarnya bencana dulunya, tapi malah sekarang jadi tempat orang untuk mengingatkan sehingga mereka bisa lebih waspada, juga menunjukkan kepada masyarakat di luar Aceh bahwa begini dahsyatnya lah tsunami itu. Tapi nggak sekedar begitu kan, kawan-kawan pemandu geowisata nanti bisa menerangkan tsunami itu apa, bagaimana kejadiannya, potensinya sampai sekarang seperti apa gitu. Itu salah satu contoh. Jadi banyak sekali di Sumatera 22, di Jawa Madura 33. Kalau kawan-kawan lihat memang yang paling banyak itu di Jawa Madura, ya.
bukan berarti, tetapi pulaunya kecil kan, Pulau Jawa itu. Ya, kenapa banyak begitu? Karena memang sudah diselidiki paling banyak kalau Pulau Jawa kan, dibandingkan di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, apalagi di Papua gitu. Ya. Jadi artinya nilai jumlah ini tidak menunjukkan hanya segini, enggak. Kita belum aja menggali potensi yang lebih jauh gitu. Ya. Nah ini ingin menunjukkan kepada kawan-kawan, wow luar biasa potensi besar sekali gitu. Besar sekali potensi warisan geologi Nusantara itu ya. Nah ini kan bisa menjadi tempat buat kawan-kawan berkiprah nantinya sebagai pemandu geowisata kemanapun gitu ya. Tinggal dilihat aja misalnya ada nomor 23 misalnya, nomor 23 di Jawa ini. Kaldera Rawa Danau di Banten. Nah ini nih, di daerah sini kira-kira kan. Nah, kalau misalnya ada kawan-kawan mau menjadi pemandu di sana, kan kawan-kawan menyiapkan diri gitu untuk apa ya, kaldera danau itu apa, kaldera itu apa, sejarah geologinya bagaimana gitu. Nah, jadi ada persiapan. Ya, ini ingin saya tunjukkan bahwa Indonesia itu begitu luas, memang areanya luas dan seperti yang tadi geologinya begitu kompleks, akibatnya begitu beragam geologinya. Karena begitu beragam, berarti potensi warisan geologinya juga sangat beragam. Artinya sangat banyak juga gitu potensi untuk geowisatanya. Jadi artinya kalau kalau misalnya sektor wisata atau khususnya geowisata itu makin luas nanti ke depan, lapangan pekerjaan itu makin luas gitu, khususnya untuk berkiprah yang di bidang geowisata. Ya. Nah, ini saya ambil juga definisi yang sangat awal gitu ya. Geowisata itu apa gitu ya? Ini berdasarkan hasil lokakarya geowisata dilakukan di Puslitbang Geologi ya tahun 98. Jadi ini termasuk yang paling awal sekali gitu. Jadi definisinya geowisata adalah wisata yang memanfaatkan seluruh aspek geologi gitu. Jadi kawan-kawan yang memang harus menyiapkan diri dengan geologi kan. Karena kan pekerjaannya sebagai pemandu geowisata. Nah, ruang lingkupnya otomatis semua jenis sumber daya alam non hayati. Ya seperti air, tanah, bahan galian, bentang alam ya, lanskap, formasi geologi, ya, mineral dan batuan misalnya. Nah, itu yang penting buat kepentingan ilmu pengetahuan ataupun buat kunjungan wisata yang mendidik gitu ya. Jadi kita bisa menghargai proses-proses alam gitu. Jadi kita mendatangi suatu objek wisata itu tidak hanya melihat keindahannya, tapi juga mengerti maknanya. Nah, yang menjembatani itulah adalah pemandu-pemandu geowisata gitu ya. Jadi objeknya yaitu penciptaan dan pengelolaan produk. Nah, otomatis pemandunya atau pramowisata di sini adalah ujung tombak untuk memperkenalkan ini loh ceritanya gitu tentang objek geologi di daerah sini, geowisata ini, entah air terjun, entah kawah ya, eh, apa objek struktur, stratigrafi misalnya. Itu kawan-kawan pemandu harus mengetahui. Jadi pertama mungkin harus melakukan inventarisasi objek wisatanya. Jadi nanti kawan-kawan harus mencari itu info geologis apa sih yang berkaitan di setiap tempat itu. Lebih menarik lagi kalau ada legendanya gitu kan, masyarakat ingin mendengarkan cerita legendanya kan misalnya. Misalnya contohnya yang Malin Kundang misalnya, itu kan sebenarnya batuan vulkanik gitu, tapi ada ceritanya, itu mitos gitu atau legendanya gitu. Atau mungkin ada cerita-cerita tentang sejarahnya. Ya. Jadi ini legenda atau mitos ini dapat memperkaya hasanah geowisata. Bisa menjadi cerita yang menarik lah buat para pengunjung gitu kan. Nah, otomatis harus yang bersertifikat pemandu geowisatanya. Nah, saya pikir pelatihan ini juga dalam rangka ke arah sana, ya, supaya nanti kawan-kawan bisa lebih sistematik dalam memperdalam ilmu pemandu geowisatanya. Penyusunan sekarang PPSDM yang mengambil gitu hari ini. Kemudian juga nanti dibantu oleh para ahli geologinya, ya, termasuk saya mengajar hari ini juga ada untuk memperkaya pengetahuan geologi buat kawan-kawan para calon pemandu geowisata yang tidak berlatar belakang geologi. Nah, ini baru saya dapatkan kemarin nih waktu saya ikut webinar ya tentang geo heritage juga ini dari Pak Diki Muslim kawan saya di Unpad. Sama juga sebenarnya ininya definisinya. Geowisata itu adalah geotourism gitu kalau dalam bahasa Inggrisnya. Ya ini merupakan pariwisata minat khusus ya dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, bentuk bentang alam, batuan, struktur geologi, sejarah kebumian ya. Karena semua fenomena geologi itu ada prosesnya, sehingga diperlukan peningkatan pengayaan wawasan dan pemahaman proses fenomena fisik alam. Nah, jadi kawan-kawan pemandu geowisata harus bisa menceritakan tuh kejadiannya, terutama kejadiannya. Air terjun itu apa gitu, itu diceritakan. Jadi tidak hanya melihat yang terlihat, tapi juga menceritakan cerita di balik itu. Ya.
objeknya ya pasti objek-objek geologi kan, gunung api, danau, air panas, pantai, sungai dan lain-lain, banyak sekali. Ya. Jadi geowisata itu secara definisi adalah pariwisata yang memanfaatkan seluruh aspek geologi dengan ruang lingkup seperti bentang alam, batuan, mineral, fosil, tanah, air, dan proses termasuk di dalamnya sejarah geologi. Ya. Nah, pagi ini saya akan meletakkan dasar-dasar pengetahuan dari mineral batuan itu apa, kemudian gunung api itu apa misalnya, ya. Terus struktur stratigrafi itu apa, sebagai nanti bekal kawan-kawan untuk memahami geologi lebih lanjut nantinya. Nanti pada saat misalnya kawan-kawan sudah jadi pemandu geowisata, mau mengunjungi suatu tempat, ya nanti harus menggali info-info geologi yang ada di tempat itu. Ya. Jadi artinya tema geowisata itu sangat banyak gitu ya. Itu bisa geowisata gunung api gitu kan, geowisata kars dan gua gitu, geowisata pantai, geowisata danau kan, geowisata panas bumi misalnya. Contoh-contoh ada apa hembusan gas belerang dan lain-lain, itu kan geowisata panas bumi. Terus geowisata air terjun misalnya, geowisata situs geologi yang lain, atau bekas tambang gitu. Karena tambang sendiri kan objek geologis. Jadi banyak sekali. Ya, nah kawan-kawan mudah-mudahan nanti bisa mempersiapkan diri pada saat mau mengunjungi suatu objek wisata. Atau contohnya nanti mungkin di hari terakhir kan ada latihan tuh, latihan pemanduan ya. Mungkin bisa dipilih tuh apa objek yang mau dipilih. Gunung api misalnya, gunung api apa? Krakatau misalnya. Ya, gali dulu tuh info-info Krakatau. Sekarang kan banyak kan infonya bisa dicari di Google dan lain-lain. Sebagai dasar dulu ya. Nah, sekarang saya masuk ke materi geologinya. Pertama saya ingin memperkenalkan geologi Indonesia secara umum sekali dan efek tektonik lempeng yang telah berpengaruh atasnya. Ini definisi geologi dulu ya. Definisi geologi yang saya ambil dari suatu buku textbook tentang geologi yang bagus ya, Hamblin and Christensen. Jadi kalau saya terjemahkan, geologi itu adalah ilmu tentang bumi ya, sebagai planet gitu, ilmu tentang bumi. Membahas asalnya, jadi asal bumi itu bagaimana gitu. Sejarahnya, ya, material penyusunnya yaitu pasti batuan, mineral, dan lain-lain. Terus proses-proses yang terjadi atasnya. Karena batuan-batuan ini kan juga tidak diam gitu. Ada yang terangkat, terlipatkan, ada yang tererosi, ya, terendapkan, dan lain-lain. Ya. Terus dinamika perubahan yang dialaminya. Nah, itulah tentang geologi seperti itu. Ya. Mungkin kawan-kawan nanti akan tahu juga gitu, kalau beda geologi dengan geografi apa gitu ya. Terus geografi dengan geofisika apa, atau dengan geodesi itu apa. Masing-masing ada ininya sendiri, ada cakupannya sendiri. Tapi kalau geologi adalah tentang ini. Nah, kita sendiri hidup di bumi, dan kita hanya hidup di kulit terluarnya saja gitu, yang tipis di sini. Gitu. Padahal kalau kita tarik ke dalam, itu masih jauh ya. Masih hampir kira-kira 6.400 km masuk sampai ke inti buminya sendiri. Nah, secara umum itu bisa dibagi jadi 3, yaitu kerak bumi, di mana kita di lapisan terluarnya tinggal. Terus bagian kedua yang besar itu adalah yang disebut sebagai mantle, ya, terbagi jadi 2, ada upper mantle, terus ada yang lower mantle. Nah, kemudian bagian intinya juga ada 2, ya, ada inti luar dan inti dalam. Pengetahuan kita makin ke dalam makin kurang gitu, ya, karena kita sebenarnya hanya tinggal di kulit-kulitnya saja. Gitu. Nah, kalau kita lihat lebih detail seperti ini modelnya gitu. Kita tinggal hanya di sini. Kalau ini saja kita bikin penampang gitu ya. Kira-kira seperti ini. Ini benua kita gitu. Ini benua, kita tinggal di atasnya, terus ini laut ya. Jadi ini kerak samudra di sini, ini kerak benua di sini. Ya, di bawahnya masih ada mantel yang luas di sini. Ya, dan ini kalau kita lihat ukurannya kan jauh nih. Ini hampir 6.400 km gitu sampai ke dalam. Padahal sumur kita yang paling dalam, sumur minyak gitu ya, paling dalam juga paling 7 km gitu. Bayangkan ini jadi masih jauh banget ke dalam gitu, ya. Tetapi proses-proses di dalam ini itu berpengaruh terhadap proses-proses geologi yang akan di luar gitu. Jadi ada benua-benua seperti ini, ada samudra, benua bergerak dan lain-lain, itu dipengaruhi oleh semua ini di dalam ini. Termasuk pembentukan pegunungan. Sehingga kita sekarang bisa melihat, oh itu ada pegunungan tinggi gitu, terus ada gunung api gitu ya. Itu semuanya dipengaruhi dari dalam ini gitu, ya. Jadi walaupun kita tidak pernah melihat ini, semua yang di permukaan itu dikendalikan oleh bagian dalam bumi, ya. Nah, kalau kita lihat lebih detail lagi, sekarang masuk ke lempeng, ya. Yang tadi kan ada kawan-kawan bisa lihat tadi ada tektonik lempeng gitu ya. Tektonik itu artinya
bergerak, ya tektonik itu bergerak gitu. Jadi pergerakan kerak bumi, entah dia benua yang bergerak atau mungkin benua bergerak kemudian tubrukan membentuk pegunungan. Itu tentang tektonik namanya. Nah kalau lempeng ini sebenarnya lempeng itu kan artinya suatu benda yang lebar tapi tipis gitu. Nah ini lempeng gitu. Ini lempeng benua namanya. Kebetulan di sini diambil contohnya adalah Amerika Selatan gitu ya. Ini satu lempeng di sini. Ini pun lempeng juga gitu, tapi lempeng Samudra Atlantik. Di sini kita punya lempeng yang Afrika. Jadi lempeng itu kayak gini aja nih. Nah, ini lempeng ceritanya. Ya. Nah, di bawahnya itu adalah mantle. Jadi lempeng itu kan disebutnya lempeng atau plate dalam bahasa Inggris, itu sebenarnya pecahan-pecahan litosfer, bagian yang paling luar dari bumi. Nah, karena ininya panas, yang merahnya ini panas, mantelnya ini panas, mereka bergerak gitu. Jadi seperti bumi itu seperti kita menggodok air gitu ya. Kita mungkin naro triplek atau apa yang bisa terapung di atasnya, terus ini bergolak karena dipanaskan oleh inti bumi. Ya, ini berputar terus, berputar ngikuti arus konveksi namanya ya. Nah, akhirnya lempeng-lempeng yang di atasnya itu contoh-contohnya triplek-triplek itu saling bergerak kan. Nah, bergeraknya itu bisa macam-macam, bisa saling menjauh atau kemudian saling bertemu gitu. Nah, itu semuanya tentang tektonik lempeng dalam hal ini. Ya, ini contohnya saya ambil misalnya di sini Samudra Atlantik itu baru kebuka ketika Amerika Selatan itu berpisah dengan Afrika gitu ya. Dulunya Amerika Selatan dan Afrika itu jadi satu. Tapi kemudian karena ini ada lempeng terbuka, nah ini ada aliran mantel panas naik ke atas, ini kemudian bergerak gitu. Ya, si lempeng ini bergerak, akhirnya ngebuka cekungan Samudra Atlantik. Nah, ini kemudian makin menjauh gitu. Makin menjauh ininya. Nah, terus kalau kita lihat di sini adalah yang warna hitam ini adalah lempeng samudra. Ya, sementara yang tidak diwarnai ini, nah ini lempeng benua. Ya. Nah, lempeng samudra ketika dia tubrukan dengan lempeng benua, ini akan menekuk karena lebih berat kan, lempeng samudra itu berat jenisnya lebih berat. Jadi ketika tubrukan dia menekuk masuk ke sini. Nah, itu yang kita sebut sebagai subduksi. Ya. Nah, ini akan membentuk gunung api. Nah, kalau kawan-kawan lihat ini ada merah-merah kecil ya. Ini adalah magma yang terbentuk akibat proses subduksi ini. Terus ke permukaan akhirnya membentuk gunung-gunung api. Gitu. Nah, nanti kita akan lihat Indonesia itu seperti itu. Sehingga kita tidak mengherankan kenapa kita begitu banyak gunung api dari sejak Sumatera sampai ke Nusa Tenggara gitu ya, sampai ke Sulawesi karena proses ini. Baik. Nah, kalau kita buka peta bumi, kita lebarkan gitu ya. Kira-kira akan seperti ini lempeng-lempeng itu, ya. Jadi ini globe gitu ya, terus kita kupas dan terus kita lebarkan. Jadi modelnya kayak gini. Nah, ini lempeng-lempeng yang tadi itu. Tadi kita bicara lempeng ini kan tadi itu. Ya, ada Amerika Selatan berpisah dengan Afrika gitu. Nah, terus ini ngebentuk Samudra Atlantik. Ya. Nah, terus jadi ini banyak lempeng. Satu samudra itu satu lempeng. Di sini misalnya kita punya lempeng Samudra Pasifik di sininya. Ya, terus kalau kita lihat Indonesia, nah ini Indonesia. Indonesia adalah bagian paling selatan dari lempeng Eurasia gitu. Ya. Nah, kita melihat di selatannya itu ada lempeng benua Australia dengan lempeng Samudra Hindia yang jadi satu. Nah, terus kemudian di sebelah timurnya kita punya lempeng Filipina di sininya. Ya, sebagian di sini ada lempeng Pasifik gitu ya. Nah, seperti yang tadi, lempeng-lempeng ini tidak diam tapi saling bergerak. Ya. Nah, justru pergerakan itulah yang kemudian membuat banyak fenomena geologi di permukaan, termasuk di Indonesia. Nah, ini contoh pergerakannya nih. Misalnya gini, ini panah ini menunjukkan lokasi dari penampang ini. Di sini misalnya Amerika Utara itu sedang berpisah dengan Eropa gitu. Ya, Amerika Utaranya bergerak ke sini, Eropanya bergerak ke arah kanan gitu. Nah, akhirnya di sini ngebuka Samudra Atlantik di sininya kan. Ya. Afrika juga sama gitu. Afrika di bagian timurnya sedang terpecah benuanya gitu. Ya. Nah, ini. Ya. Lempeng Afrika bergerak ke sini, di sini kita punya lempeng kecil namanya lempeng Somalia sedang bergerak ke arah kanan. Nah, ini lama-lama nanti Afrika akan pecah. Ya, jadi di sini nanti akan ada samudra kecil gitu di sininya. Dan itu proses itu sedang terjadi terus. Ya, dan itu tidak heran kenapa di negara Kenya, Ethiopia, Tanzania itu ada retakan-retakan di daratan gitu. Dan itu terus bergerak. Memang bergeraknya pendek ya. Misalnya 5 sampai 10 cm per tahun gitu. Tapi kan kalau misalnya 100 tahun aja itu sudah
sudah 5 meter kan, itu kan 5 meter juga udah penting, retakannya gede. Kalau di geologi kan hitungannya jutaan tahun, jutaan tahun udah kilometeran gitu. Sehingga bisa membentuk samudra yang luas seperti Samudra Atlantik. Walaupun bergerak per tahunnya mungkin 5-10 cm. Nah, ini kalau yang tadi berpisah, ini yang tubrukan gitu. Ya ini yang tubrukan contohnya gitu. Di sini kita lihat ada Samudra Pasifik, ada lempeng Nazca di bawahnya. Nah ini berbenturan dengan lempeng Amerika Selatan. Nah ngebentuklah ini yang namanya pegunungan Andes. Ini pegunungan vulkanik kan. Nah atau di Jepang seperti ini modelnya. Di Jepang model kayak gini. Lempeng Pasifik dia menunjam ke bawah lempeng Eurasia, membentuk Jepang. Ini sebenarnya gunung-gunung api gitu. Tapi jadi pulau kan. Itu kan persis kayak Indonesia. Indonesia juga kan sebenarnya pulau-pulau gunung api. Ya. Atau benua tubrukan dengan benua. Kalau di sini kan lempeng samudra bertemu dengan lempeng benua. Ya. Kalau benua ketemu dengan benua itu tubrukan juga gitu. Ya. Nah itu yang membentuk Himalaya. Contohnya Himalaya kayak gini. Himalaya itu dibentuk karena ada benturan antara lempeng India dengan lempeng Eurasia. Itu mengangkat pegunungan Himalaya. Ya. Nah contoh yang seperti Himalaya di Indonesia di mana ada di pegunungan tengah Papua. Pegunungan tengah Papua itu juga sama gitu. Ya. Diangkat hanya bukan benua dengan benua ya tapi benua dengan busur kepulauan itu lebih kompleks lagi. Oke. Nah ini kita lihat Indonesia nih. Sekarang kita lihat Indonesia ya. Peta ini peta kondisi sekarang gitu ya. Yang warna kuning ini bagian-bagian dari lempeng Eurasia warna kuning. Kemudian yang warna merah itu adalah bagian-bagian dari lempeng Australia. Nah panah-panah ini adalah kondisi yang sekarang sedang bergerak arahnya. Jadi lempeng Hindia ini sedang bergerak ke arah sini, kira-kira 7 cm per tahun. Lempeng benua Australia juga sedang bergerak ke utara, sama 7 cm per tahun. Nah lempeng Filipina ini, atau lempeng Pasifik, bergeraknya lebih cepat, ini hampir 20 cm per tahun. Jadi bisa dihitung kira-kira dalam 10 tahun berapa bergeraknya sudah, nanti 100 tahun berapa, 1000 tahun berapa gitu. Ya, bergerak ini. Nah, terus kalau kawan-kawan lihat, ini adalah gunung-gunung api banyak banget kan, gunung-gunung api di Sumatera, terus di Jawa. Ini gunung-gunung api yang sekarang ini di Nusa Tenggara ya. Ini tidak lepas dari proses subduksi ini. Nanti saya akan tunjukkan ininya pola kejadiannya. Nah, terus kalau kita lihat gambar ini, gambar di atas ini panah-panah ini adalah pengukuran yang real. Kalau sekarang kan ada teknik GPS ya. GPS-nya itu sudah diukur. Jadi di sini ada stasiun GPS, ada pulau-pulau kecil atau ada di Australia atau ada di Pulau Timor gitu ya. Para ahli-ahli yang spesifik gitu dia membangun stasiun GPS di sini dan dia ngukur dari tahun ke tahun pergerakan posisi GPS itu, stasiun GPS itu. Artinya pergerakan pulau-pulaunya itu. Ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya ada skalanya nih. Ini kalau kita lihat skalanya kan 50 mm per tahun kan atau 5 cm per tahun kira-kira panahnya segitu gitu. Panah yang sepanjang ini itu kira-kira 5 cm per tahun. Jadi di sini bisa kita lihat vektornya. Jadi kecepatannya berapa sama arahnya. Ya, semakin panjang panahnya berarti semakin cepat. Ya. Nah ini hanya untuk membuktikan bahwa lempeng itu sedang bergerak. Ya. Nah jadi kalau kawan-kawan lihat di sini Indonesia itu sekarang sedang tertekan dari selatan oleh lempeng Hindia dan Australia, tertekan dari timur oleh lempeng Filipina yang sedang bergerak ke arah sini. Eurasianya relatif tidak bergerak lagi. Dulunya bergerak. Dulu itu kapan? Jutaan tahun yang lalu bergerak. Sekarang dari hasil pengukuran hampir nggak bergerak gitu. Diam, hampir diam. Tapi dia ditekan. Nah, tekanan-tekanan ini yang kawan-kawan tahu ya, menyebabkan kegempaan ya. Kemudian gunung api. Gitu. Itu sudah kondisinya memang seperti itu. Tapi juga kita punya jalur-jalur gunung api. Gunung api kan selalu indah kan gunung api itu kan ininya landscape-nya gitu. Itu kalau nggak ada teknik lempeng nggak akan punya kita jalur gunung api yang begitu panjang di Sumatera dan Jawa ya. Nah, kalau dalam bentuk 3 dimensi kayak gini gitu. Kawan-kawan bisa lihat ya ini jalur-jalur gunung apinya dari Sumatera, Jawa ya sampai ke Sulawesi. Dan ini gunung-gunung lama. Jadi jangan diartikan bahwa gunung-gunung ini bahwa Indonesia itu hanya punya gunung-gunung api yang modern sekarang gitu, yang sedang hidup. Enggak, dari jutaan tahun yang lalu pun sudah ada gunung-gunung api gitu. Contohnya di Kalimantan. Memang Kalimantan sekarang tidak ada gunung api yang aktif, tapi dulunya banyak sekali gunung apinya.
jutaan tahun yang lalu. Ya, itu sejarah geologi ceritanya seperti itu. Oke. Nah, bayangkan coba keragaman landscape seperti ini, itu kan pasti akan memberikan suatu pemandangan yang bagus kan, ya. Nah, ini dikendalikan oleh geologi, ya. Kita bicara hanya di daratan gitu, baru di daratan dan belum di laut. Di laut juga luar biasa lagi relief-reliefnya gitu. Tapi kan kita jarang kan pemanduan geowisata, kecuali kalau yang ada yang diving itu. Geowisata untuk diving mungkin ada lagi, baru kita bicara lembah-lembah di bawah laut, itu lebih spektakuler juga gitu ya. Baik, sekarang kita masuk ke lebih basic lagi tentang mineral dan batuan, ya. Karena kawan-kawan nanti kalau misalnya memandu geowisata pasti akan bertemu batuan gitu ya. Nah, saya di sini ingin memberikan dasar-dasar gitu tentang batuan itu apa gitu ya, kalau dalam bentuk dalam ilmu geologi itu. Nah, ini ya. Jadi di sini saya ingin membedakan, kawan-kawan bisa melihat perbedaan dari yang namanya mineral dan batuan, ya. Kan sering mendengar kan istilah mineral. Mineral itu sebenarnya penyusun batuan gitu. Jadi batuan itu disusun oleh mineral. Jadi mineral itu adalah komposisinya, komposisi mineral. Kadang-kadang dia tunggal, tapi kebanyakan mineralnya begitu banyak, dia saling beragregasi ya, saling bertumpuk jadi satu, kemudian membentuk batuan. Nah, ini contohnya saya ambil contoh batuan yang terkenal, granit gitu ya. Ini granit kayak gini kan. Ini granit. Kalau dilihat dengan loupe atau kaca pembesar lebih jelas bentuknya kayak gini nih. Ini granit. Kita di sini bisa menemukan warna-warna macam-macam kan. Yang jelas ini ada warna hitam. Ada warna hitam, ada yang warna putih, ada yang putih-putih sekali, terus ada yang putih kotor, ada yang warna pink muda gitu. Nah, itu semuanya mineral. Nah, di sini kita lihat mineral utamanya, kalau granit itu disusun oleh 4. Ini contohnya nih ya. Yang warna jelas langsung kelihatan warna hitam itu namanya biotit. Mineral namanya biotit. Ya. Terus yang quartz yang di sininya putih. Yang paling putih itu quartz gitu kan. Kemudian yang orthoclase feldspar di sini. Nah, ini yang pink muda di sini. Ya, terus yang plagioclase feldspar ini yang agak abu-abu gitu. Nah, mineralnya sendiri kalau mineralnya yang tunggal itu kayak gini. Ya. Orthoclase feldspar itu kayak gini bentuknya. Ya. Nah, ini banyak mengandung potasium, namanya potasium. Jadi ada unsur kaliumnya di situ. Nah, kuarsa ini kayak gini, kuarsa kayak kaca, karena kuarsa kan pembentuk kaca kan. Kuarsa seperti ini. Nah, biotit, nah bentuknya kayak gini. Ini yang hitam juga, makanya di sini hitam juga kan. Terus ini plagioclase feldspar. Kalau di sini banyak mengandung natrium. Sama-sama feldspar, di sini banyak natriumnya. Yang orthoclase feldspar banyak kaliumnya gitu. Nah, jadi ini mineral-mineral utama pembentuk granit. Ya, kawan-kawan kan tahu ya, granit ada di Bangka, ada di Belitung gitu, di Batam, di Riau. Sebenarnya mineralnya adalah ini. Ini mineral tuh banyak, ada ribuan ya. Tapi yang pembentuk batuan tuh nggak paling hanya puluhan saja gitu yang terkenal ya. Nah, ini contoh mineral yang lain nih. Ya, ada kuarsa, ada plagioclase feldspar seperti yang tadi, ada kalsit ya. Ada pirit seperti yang bentuknya seperti emas gitu. Tapi itu bukan emas, itu malah besi ya. Gabungan besi dan belerang itu pirit namanya ya. Terus ada gypsum di sini, ada apatit, ya. Ada galena dia mengandung timbal ya. Terus ini ada hematit yang banyak mengandung besi dan dia bisa punya sifat magnetik. Jadi kalau didekatkan kompas dia bisa menggerakkan jarum kompas. Ya, terus ini ada uraninit ya yang mengandung uranium. Jadi begitu banyak ya, begitu banyak mineral, tapi intinya mineral itu adalah penyusun batuan, itu aja sederhananya. Ya, kalau kawan-kawan misalnya pergi ke suatu area granit, ya seperti di Bangka atau Belitung itu gede-gede ininya mineralnya. Jadi dengan mata tanpa bantuan pun bisa melihat, oh ini mineral itu mineral ini gitu. Ya, jadi kawan-kawan kalau misalnya mau memandu geowisata ke Bangka harus menyiapkan diri tuh ya dengan mengenal mineral-mineral itu. Ya, dan itu cukup gampang dilihat dengan mata telanjang. Jadi tanpa bantuan apapun bisa dilihat. Ya, hanya kebanyakan batuan tidak bisa dilihat mineralnya secara kasat mata ya, harus menggunakan alat bantu. Tapi kalau di Bangka tuh karena begitu besar granitnya, mineralnya itu gede-gede juga, ada yang sebesar kelingking dan lain-lain, itu kan bisa gampang dilihat jadinya mineral. Baik, itu mineral ya secara sederhana dan cepat atau ringkas. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan tentang batuan. Kalau di dalam geologi, batuan itu dibagi menjadi tiga jenis atau 3 kelompok berdasarkan prosesnya. Ada batuan beku, ada batuan sedimen, ada batuan metamorf. Ya. Itu terbentuk di lingkungan dan proses geologi yang berbeda. Nah, gambar ini bisa menolong kita nih.
Ini contohnya nih ya, yang namanya batuan beku, pasti beku. Beku dari mana? Beku dari magma. Ya, beku dari magma. Nah ini ada, kalau kita lihat, ada pembekuan dari batuan di tempat yang dalam, ada juga yang di luar dari gunung api. Ini contoh, ini gambar gunung api kan. Jadi ada yang beku di dalam, ada yang beku di luar gitu. Nah, masing-masing itu akan punya karakter tersendiri nantinya. Prosesnya apa? Prosesnya itu melalui kristalisasi atau pembekuan magma. Nah, itu ya. Ini contohnya gambarnya seperti ini, granit contohnya. Ya. Nah, itu jenis batuan beku. Jadi dia melibatkan pembekuan dari magma. Nah, kemudian batuan sedimen. Batuan sedimen adalah batuan-batuan lain, bisa dari batuan beku, ya, yang kemudian ke erosi, lapuk karena dia udah di permukaan kan, dia lapuk, dilapuk, kemudian ke erosi, kemudian akhirnya jadi sedimen lagi. Terus nanti dia ditransport, kemudian dia akibatnya jadi batuan lagi, karena dia mengalami pengendapan. Ada pengendapan, terus ada pemendaman, terus ada litifikasi. Litifikasi adalah proses pembentukan batuan. Jadi kawan-kawan bisa melihat ya bedanya ya, batuan sedimen dan batuan beku gitu. Kalau batuan sedimen dia dari batuan lain yang ke erosi menjadi sedimen, endapan, bubuk-bubuk gitu, butir-butir, ditransport sungai, laut, angin, macam-macam ya. Terus mengendap batuan lagi. Kalau pemendamannya dalam, prosesnya lama, kemudian mengalami pembatuan atau litifikasi. Terus batuan metamorf. Nah, kalau batuan metamorf itu batuan yang sudah ada, tapi kemudian dia mengalami perubahan. Perubahan karena temperatur atau tekanan. Ya, karena proses geologi misalnya ada proses geologi kan bisa menggerakkan batuan dari tempat yang dangkal ke tempat yang dalam. Nah, akibatnya si batuan itu akan berubah sifatnya, fisiknya pun berubah. Nah, itu disebut batuan metamorf. Metamorf itu artinya berubah bentuk kan, gitu ya. Jadi kawan-kawan bisa melihat prosesnya, bagaimana prosesnya secara umum ya. Nah, sekarang saya akan bahas lebih detail masing-masing batuan. Sekarang kita lihat batuan beku. Batuan beku dibagi jadi dua, garis besar ya. Pertama batuan beku dalam di sini. Batuan beku dalam artinya batuan bekunya membeku di dalam, di bawah permukaan. Kita nggak melihat gitu proses itu. Tapi nanti kok tahu kita tahu bahwa itu membeku di dalam? Karena nanti batuan itu kemudian tersingkap, atasnya ke erosi gitu kan. Atau dia keangkat sendiri, akhirnya muncul ke permukaan. Tapi kita tahu, oh itu batuan beku di dalam. Ya. Nah, itu disebut sebagai intrusif, igneous rock, atau batuan beku intrusif. Nah, ada juga yang ekstrusif. Kalau ini dia membeku di luar. Oh, kawan-kawan bisa tahu ini misalnya contohnya lava. Ya, lava itu kan dari magma. Magma yang keluar di gunung api, kemudian dia ngebeku di luar, lava. Ya. Nah, ini ada perbedaan jauh. Kalau kita kawan-kawan lihat, mineraloginya beda. Ini contohnya nih. Batuan beku dalam, contohnya granit. Kawan-kawan bisa melihat ini kasar, ini halus gitu ya. Ya, ini granit, contohnya ini granit. Kenapa dia bisa kasar begini? Karena dia membeku di dalam. Kalau membeku di dalam, panasnya kan lebih panas. Mineral yang terbentuk besar-besar. Gitu kan. Nah, kalau ngebeku di luar, begitu ngebeku keluar, karena udara pasti lebih dingin kan dibanding di bawah permukaan bumi kan, langsung ngebeku. Makanya mineral halus-halus. Contohnya misalnya basal, lava basal. Ya, pernah dengar kan lava basal gitu, yang warna hitam kayak gini kan. Nah, itu adalah batuan beku yang ngebeku di luar. Gitu ya. Nah, jadi kalau kita suatu waktu menemukan granit ada di permukaan, kita harus tahu bahwa dia tidak terbentuk di permukaan, tapi terbentuk di dalam. Jadi pertanyaan, kok bisa keluar sekarang ke permukaan, contohnya di Bangka Belitung? Ada dua penyebab. Pertama, dia diangkat oleh tenaga geologi ke dekat permukaan, misalnya sampai ke dekat kedalaman 2 km, nanti kemudian batuan penutupnya kena lapukan, kena erosi, baru dia muncul ke permukaan. Ya, karena granit-granit kayak di Bangka Belitung tuh, dia dulunya mungkin dari kedalaman 20-30 km, tapi kemudian muncul ke permukaan karena diangkat. Ya. Baik, nah ini contoh-contoh nih, kawan-kawan bisa lihat ya, batuan beku. Oh ya, ada juga batuan beku yang lain yang dilepaskan oleh gunung api. Contohnya batu apung, ini ya, pumis batu apung seperti begini, atau tuf. Kalau tuf dia merupakan batuan dari pembekuan abu gunung api, ya.
kawan-kawan yang sering memandu geowisata ke gunung api banyak menemukan ini. Ya. Atau obsidian juga sama. Obsidian juga dia merupakan batu gunung api yang terlempar dengan sangat cepat, ya, sehingga lubang-lubang gasnya keluar lalu ngebeku tiba-tiba. Nah, ini jadi gelas kaca aja semua jadi hitam begini. Itu obsidian namanya. Jadi ini juga digolongkan batuan beku. Nah, ini semua produk-produk vulkanik. Jadi produk-produk gunung api. Jadi kawan-kawan kalau yang memandu geowisata ke gunung api akan banyak menemukan ini. Nah, kalau ini batuan beku luar semuanya, ya. Ada riolit namanya, ada andesit, ada basalt. Nama-namanya ini dipengaruhi oleh kandungan mineralnya dan kandungan kimianya, komposisi kimianya. Misalnya kalau riolit dia lebih asam. Ya, lebih asam itu dia lebih banyak mengandung silikat ya dibandingkan dengan basalt. Nah, kalau ini batuan beku dalam, kawan-kawan bisa lihat kan ini lebih kasar semua ya dibandingkan yang atas kan. Nah, ini granit, ada diorit, ada gabbro gitu. Ya. Nah, jadi kawan-kawan misalnya kalau mau memandu geowisata ke suatu tempat, misalnya ke Ciletuh tuh, pasti kan dari info yang berhasil dikumpulkan, ada tuh yang namanya ada diorit, ada gabbro, ada basal. Nah, kawan-kawan nanti bisa tahu gitu. Ya, artinya itu apa. Nah, ini contoh nih. Ini saya waktu membawa grup wisatawan, ini sebenarnya masyarakat umum. Ini jalan-jalan di Lava Bantal Ciletuh, ya. Jadi ini sebenarnya sama dengan batu yang ini nih. Nah, ini basal ini. Ya, warnanya hitam juga kan, gitu ya. Contoh aja. Atau ini nih. Ini saya juga lagi menunjukkan alterasi, ya. Ini batuan gunung api di Dieng nih, yang mengalami kemudian alterasi di sini, ya. Sehingga dia berubah komposisinya. Sekarang kita lihat batuan sedimen. Kalau batuan sedimen, ciri yang paling jelas itu adalah berlapis, ya. Ini saya ambil contoh yang terkenal ya, yang dari Grand Canyon of Colorado ya di Amerika Utara ya. Kita bisa melihat ini nih, lapisan-lapisan batuan sedimen di sini. Nah, ini ya. Nah, itu ciri khas batuan sedimen, dia ada lapisan-lapisan. Karena dia diendapkannya secara bertahap kan, bawah dulu, bawahnya kemudian sudah selesai ngebat jadi batu, atasnya gitu ya. Nah, ini prosesnya seperti yang tadi saya ceritakan. Di sini misalnya ada batuan utamanya, ini dierosi, kemudian mineral-mineral ya, batuan-batuannya, dia kemudian ini ditransport, diendapkan, akhirnya dia diendapkan di tempat yang lain gitu. Nah, kalau kawan-kawan lihat dia ngebentuk lapisan-lapisan kan, ya karena dia secara bertahap gitu. Jadi dari sini dierosi, di bawah air sungai, di bawah angin, kemudian diendapkan di cekungan. Nah, akhirnya dia ngebentuk batuan-batuan seperti ini, seperti yang tadi kita dapatkan yang ini model. Nah, jika misalnya si narasumber ingin mengetahui respon Bapak. Batuan sedimen pun itu terkenal mengandung fosil, ya, mengandung fosil. Misalnya begini nih, kita bisa melihat fosil-fosil seperti begini kan, karena kan dia dulunya batuan sedimen itu diendapkan di laut. Di laut kan pasti banyak organisme kan. Ya, misalnya ada organisme hidup kemudian mati, nanti dia kan masuk ke dalam endapan kan, ya, turun ke dasar laut gitu. Di dasar laut ada endapan lempung, atau endapan pasir. Akhirnya dia kemudian ditutupi oleh sedimen yang atas ya. Lama-lama dia akan berubah. Cangkangnya udah nggak ada gitu. Jadi fosil-fosil yang kita dapatkan, misalnya kayak trilobit seperti ini gitu ya, atau amonit, kita bisa melihat di sini amonit kan. Ini sebenarnya cangkangnya udah nggak ada, tetapi dia sudah diganti oleh mineral ya dalam proses mineralisasi. Ya, jadi ada proses pada saat dia ditutup sedimen, dia misalnya ada mengalami proses mineralisasi, akibatnya fosil ini sudah berubah bentuk, berubah komposisi. Cangkangnya udah nggak ada ya, tetapi dia masih mencetak, ada cetakan-cetakannya gitu. Ya, nah itu akhirnya membantu kita untuk mengetahui umur. Karena kan organisme ini hidupnya kan ada umur-umur tertentu gitu. Nah itu keunggulan batuan sedimen, dia bisa mengandung fosil dan itu bisa dipakai untuk menunjukkan umur. Makanya fosil itu jadi salah satu target geowisata juga kan. Nah, batuan sedimen macam-macam. Ada batuan sedimen, karena batuan sedimen datangnya dari batuan lain kan tadi ya. Dierosi, kemudian ditransportasi, kemudian mengendap. Makanya kita bisa dapatkan, banyak macam-macamnya. Ini yang kita sebut sebagai konglomerat. Sebenarnya istilah konglomerat itu dari geologi asalnya, karena dia disusun oleh berbagai macam butiran yang lain. Atau breksi. Kalau breksi dia lebih runcing-runcing, di sini lebih bundar-bundar, bedanya di situ. Ya, atau batu pasir dari butiran-butiran yang lain juga.
Ya, butiran ada yang halus, ada yang sangat sangat halus jadi disebut lempung, ada yang halus sekali, misalnya lempung di sini. Tapi ini jadi sebenarnya satu jenis. Jadi dia berasal dari endapan lain, dari butiran-butiran. Ya. Nah, ada juga batuan sedimen yang mengendap secara kimiawi. Jadi dia bukan ditransport dari batuan lain yang dierosi, kemudian diendapan ulang, enggak. Tapi ini terbentuk di tempat karena proses kimiawi atau biokimiawi. Contohnya apa? Batu gamping. Ya, batu gamping limestone itu kebanyakan dari ekstraksi air laut. Ya, karena kan ekstraksi air laut banyak mengandung kalsium, ada karbonnya gitu ya. Nah, ini kemudian diekstraksi menjadi batu gamping. Jadi batu gamping itu biasanya memang endapan dari laut, ya, terjadi secara kimiawi. Atau batuan garam, rock salt, batu garam, atau gypsum misalnya. Itu bisa ada di lingkungan-lingkungan yang kering dan panas, seperti di Timur Tengah itu banyak rock salt atau gypsum. Ya. Atau dari tanaman sendiri, batu bara misalnya. Nah, itu proses biokimiawi. Atau chalk, batu kapur. Ini dari hewan-hewan yang sangat halus yang hidup di laut dalam. Ini juga sama, chert juga sama dia, rijang ya. Ini dari foram-foram yang sangat kecil di tempat laut dalam. Jadi ini tidak ada hubungan dengan yang tadi ada erosi, ada pengendapan, kemudian diendapan ulang. Kalau ini terjadi di tempat masing-masing ya. Baik. Nah, ini beberapa geowisata yang pernah saya jalani dulu ya. Ini ke Batu Gamping. Nah, kawan-kawan ini di Ciamis nih. Ini yang kita sebut sebagai Cukang Tanah ya, Green Canyon ya. Ya, ini kan ada wisatanya juga, body rafting gitu. Nah, ini sebenarnya semua adalah sedimennya, batuan sedimen ini. Yang jenisnya batu gamping. Jadi bisa kawan-kawan ceritakan tuh bahwa daerah Cijulang ini dulunya adalah di bawah laut. Ya, karena batu gamping itu selalu terjadi di laut karena dia sedimennya diekstraksi dari air laut gitu. Nah, atau ini di Sumba nih. Nah, ini Sumba ya. Ini kita bisa lihat lapisan-lapisannya ya. Nah, ini masih kita bisa lapisan. Tapi ini semua batu gamping gitu. Ya, ini di Sumba. Jadi kita bisa ceritakan juga bahwa daerah sini dulunya di bawah laut gitu. Ya, kok bisa tahu? Karena di sini ada gamping. Karena gamping dulu diekstraksi dari air laut. Nah, kemudian sekarang dia bikin lanskap yang bagus kan, karena sudah terangkat ke permukaan, kemudian ke erosi, jadi sungai, jadi banyak lanskap yang bagus, bisa bikin kars dan lain-lain. Ya. Nah, sekarang batuan metamorf, jenis batuan yang lain, ya, tapi yang terubah, namanya aja metamorf kan, malihan itu dia ubahan. Nah, itu berasal dari batuan-batuan lain yang kemudian mengalami proses selanjutnya, ya, bisa karena kontak itu artinya dia ada batuan yang sudah jadi kena magma. Jadi ada magma masuk ke batuan yang sudah ada. Nah, batuan yang sudah ada itu akan berubah. Contohnya batuan Hornsfeld, batu tanduk, bentuknya kayak gini misalnya. Ya, atau batuan yang mengalami tekanan sangat tinggi, ultra high pressure. Karena dibawa ke tempat dalam si batuannya itu. Kan ini kan ada lempeng ya, kalau kawan-kawan lihat ini lempeng kan. Bergerak masuk ke bawah, terus dibawa ke tempat yang dalam, akhirnya tekanan makin gede. Nah, makanya disebut sebagai ultra high pressure, jadi tekanan sangat tinggi. Bisa berubah menjadi batuan yang namanya eklogit. Padahal dulunya mungkin dari basal gitu. Ya. Atau ada tekanan, ada yang lebih dangkal misalnya. Ya, lebih dangkal tapi dia tertekan juga gitu. Nah, di daerah sininya. Nah, itu disebut misalnya batuan mika, skis mika. Karena dia banyak mengandung mika mineralnya kan. Atau dia blue skis karena batuannya berbentuk biru misalnya. Dan skis itu nama batuan. Ya, itu batuan metamorf. Jadi kalau misalnya di suatu tempat kita menemukan banyak ada eklogit gitu, ada skis, ada blue skis, kita akan tahu oh ini daerahnya dulu seperti begini gitu prosesnya. Jadi bisa diceritakan ya proses geologinya. Baik. Nah, ini contohnya nih ya. Biasanya batuan-batuan metamorf itu punya kekhasan ya bikin yang namanya jalur-jalur seperti ini. Ini namanya foliasi ya. Karena di sini ada proses penjajaran mineral gitu. Jadi mineral-mineral itu disearahkan ya sehingga dia membentuk sistem foliasi namanya ya. Nah, batuan sendiri sebenarnya itu bisa mengalami daur batuan itu artinya dari satu batuan akan berubah jadi batuan yang lain. Ini contohnya nih saya tunjukkan ya. Ini magma misalnya. Ini magma yang warna kuning ini magma, dia naik ke atas, terus dia akan ngebeku di tengah-tengah. Tadi kita sudah tahu bahas namanya itu batuan beku intrusif. Atau dia sampai ke permukaan lewat gunung api kan, karena magmanya keluar. Itu namanya batuan beku ekstrusif. Nah, kedua batuan ini kalau dia keangkat ke permukaan,
makanya disebut uplift ya, terangkat, kemudian tersingkap, exposure ini, dia akan mengalami yang namanya pelapukan. Nah, kalau dia sudah terlapuk, kemudian akan tererosi kan. Nah, butiran-butiran ini akan ditransport, diendapan ulang, jadilah batuan sedimen. Nah, di sini jadi batuan sedimen lagi kan. Jadi kalau kawan-kawan lihat, lapisan-lapisan batuan sedimen ini dulunya dari batuan beku. Ya. Atau misalnya begini, batuan beku ini, dia kemudian mengalami proses yang namanya metamorfisme. Jadi si batuan beku intrusif ini tidak sempat ke permukaan, tapi di dalam, tapi hanya dibawa ke tempat yang lebih dalam lagi. Nah, di sini mengalami metamorfisme. Nah, berubah jadi batuan metamorf. Nah, batuan metamorf kemudian bisa suatu waktu keangkat gitu. Keangkat, nah akhirnya dia mengalami proses yang sama. Ya. Begitu juga dengan batuan sedimen. Batuan sedimen sendiri bisa keangkat, akhirnya dia terlapuk, keerosi, transport, jadi batuan sedimen sendiri gitu. Ya. Nah, atau batuan ininya sendiri, si batuan metamorf ini bisa jadi magma kembali kalau dia mengalami peleburan. Karena kan makin panas kan. Tadi saya ceritakan batuan metamorf kalau bawa ke tempat dalam, temperaturnya makin tinggi kan. Akhirnya dia akan berubah jadi magma, peleburan. Akhirnya balik lagi gitu. Nah, itu yang disebut dengan daur batuan atau rock cycle. Itu terjadi ya di berbagai tempat. Baik, itu tentang batuan ya. Mudah-mudahan cukup memberikan dasar ya, dasar buat kawan-kawan pemandu. Tapi nantinya harus dikembangkan sendiri itu. Kan bisa menggali informasi dari banyak. Ini saya hanya menceritakan ringkasan-ringkasannya saja. Sekarang kita lihat tentang stratigrafi dan struktur. Nah, ini peta geologi Indonesia yang sangat disederhanakan ya. Nah, warna-warna ini menunjukkan jenis-jenis batuan yang dikelompokkan secara garis besar gitu. Ya, contohnya yang kuning ini apa sih? Yang kuning ini kalau kita lihat sedimen tersier. Jadi umurnya, tersier itu umur. Sedimen umur tersier. Terus yang warna agak coklat ini volcanic quarter. Oh, ini namanya batuan-batuan gunung api yang sekarang gitu. Oh, ternyata banyak, ada di Sumatera, ada di Jawa ya, terus ada di Sulawesi Utara, di Halmahera di sini ya, di Nusa Tenggara. Itu rupanya gunung-gunung api yang quarter sekarang. Terus yang warna biru ini atau biru agak hijau gitu ya, itu endapan aluvium. Jadi endapan-endapan sekarang yang luas. Ada di Sumatera Timur, di selatan Kalimantan, terus di selatan Papua. Ya. Warna merah ini apa sih? Oh, warna merah batuan-batuan plutonik, jadi batuan intrusif. Yang tadi itu batuan beku intrusif. Ternyata yang paling luas itu adanya di Kalimantan Barat, gitu ya. Ini granit yang paling luas adanya di Kalimantan Barat. Terus ada juga di Bangka, ya di Belitung, ya. Kalau kan bisa lihat di sini kan. Terus yang warna pink apa? Itu batuan metamorf ternyata, yang barusan kita bahas. Oh, ternyata paling luas singkapan itu ada di Sulawesi bagian sini, Sulawesi bagian tengah sampai ke Tenggara, ada juga di Kepala Burung sampai ke bagian tengahnya Papua. Warna hijau, oh oviolit. Nah, oviolit itu adalah batuan samudra, lava-lava bantal gitu ya. Ada lava basal, ada gabbro yang tadi kita ceritakan, tapi itu penyusun kerak samudra. Oh, dulunya berarti ada di sini gitu, ada di Sulawesi bagian timur, ada di pegunungan tengah Papua. Nah, ini semua cerita tentang batuan. Saya ingin menceritakan batuan itu sangat beragam dan luas di seluruh Indonesia. Jadi ini masing-masing bisa menjadi geowisata sendiri-sendiri kan. Dan ini termasuk yang luas di dunia. Ya, singkapan segede gini itu paling luas di dunia termasuk. Oviolit yang warna hijau ini yang di Sulawesi Timur itu juga termasuk yang paling luas di dunia. Nah, kalau ini apa? Ini umurnya. Ya, ini yang disebut sebagai stratigrafi. Stratigrafi itu adalah perlapisan batuan. Coba kawan-kawan lihat ya, ini kalau dalam istilah geologi, umur itu ada yang dari Paleozoik, dia Paleozoikum, Mesozoikum, dan Cenozoikum. Nah, ini ada kalau kawan-kawan baca lebih detail, ini ada Silurian, ada Devonian. Ini nama umur, nama-nama umur dalam geologi. Silurian itu kira-kira umurnya sekitar 450 juta tahun yang lalu. Jadi kalau kawan-kawan lihat dari tabel ini yang disusun bertahun-tahun oleh para ahli geologi gitu ya, ternyata batuan yang paling tua di dunia itu di Indonesia itu umur Silurian, itu 450 juta tahun. Adanya di mana? Oh, ada di Sumatera, terus ada di Kalimantan Barat, terus ada di Papua, ada di Misol dan lain-lain. Di tempat-tempat lain kan dia lebih ke atas kan gitu. Nah, ini lihat umurnya. Nah, tapi ini ingin menceritakan kepada kawan-kawan, kalau kita lihat simbol-simbol ini pun jenis-jenis batuan, kelompok-kelompok batuan yang dikelompokkan secara sangat sederhana gitu. Ya. Dari sini kita bisa lihat umur batuan itu variasi sekali dari yang 450 juta tahun kira-kira
sampai yang umurnya mungkin baru 2 juta tahun yang lalu gitu ya. Dan kelompok batuan ini macam-macam banget gitu ya. Tentu ini menjadi modal dasar gitu, modal dasar buat geologi, baik penggalian bahan tambang maupun untuk keperluan geowisata ya. Karena berasal dari umur yang berbeda-beda, dari ratusan juta tahun yang lalu sampai umur-umur yang baru 2 juta tahun gitu ya. Nah ini. Nah di sini saya ingin menjelaskan bagaimana proses penyingkapan batuan. Kalau kawan-kawan lihat di sini, ini bentuk diagramnya. Jadi untuk menggampangkan. Ini kalau ini kan kenyataan di lapangan kayak gini kan. Kan kawan-kawan pengen tahu ini batuan apa kok kayak gini bentuknya gitu ya. Terus berlapis-lapis. Sebenarnya dulunya begini. Ya. Jadi ini batuan sedimen karena berlapis kan. Kita lihat ini batuan sedimen. Berarti yang paling tua yang ini kan. Karena batuan sedimen kan paling tua kan terbentuk duluan kan di bawah itu ya. Ke sini ke atas makin muda berarti umurnya. Nah, rupanya dia mengalami pengangkatan gitu. Di sini yang keangkat, akhirnya apa? Batuan ini kesingkap. Sesudah dia kesingkap, dia kemudian mengalami erosi. Nah, mengalami erosi, akhirnya bentuknya kayak gini modelnya gitu. Gitu ya. Jadi kalau para ahli geologi, terus misalnya para pemandu geowisata, kalau datang ke sini, hanya melihat ini aja gitu. Sebenarnya di bawahnya itu jauh lebih besar. Karena ini hanya yang tersingkap. Yang tersingkap itu sedikit sekali, paling hanya 10% yang tersingkap gitu. 90%-nya ada di bawah permukaan. Jadi ini menceritakan kayak gini modelnya gitu. Jadi kalau kawan-kawan lihat, ini dengan melihat ini dengan ini umurnya pasti muda ini kan umurnya. Ini lebih tua kan, karena ini berasal dari lapisan yang lain yang lebih dalam gitu. Kalau kita tarik ke sini kan lebih dalam ininya kan. Ini di atasnya gitu. Ya. Nah hanya dia kemudian tersingkap. Kok dia runcing-runcing? Nah itu proses pelapukan, erosi, sehingga menyebabkan bentuknya kayak gini sekarang. Ya. Nah ini saya ingin menunjukkan beberapa yang pernah saya dan kawan-kawan lakukan gitu ya, pergi ke tempat-tempat ini lihat batu gamping ya. Kalau kawan-kawan lihat ini batu gamping yang umurnya kira-kira sekitar 100 ya mungkin 140 juta tahun gitu. Ini ada di Pegunungan Meratus Kalimantan. Dia keangkat. Dulunya ini ada di bawah laut gitu. Nah, dia keangkat sampai dia membentuk sekarang pegunungan. Itu contoh saja. Nah, terus ini kalau kawan-kawan lihat ini di Jogja nih, di daerah Patuk ya, di selatan ya, di Wonosari ya. Nah, ini adalah batuan-batuan tuf. Jadi dulunya adalah batuan-batuan abu gunung api yang kemudian dia mengalami pembatuan. Ya karena dia umurnya sudah 22 juta tahun di sini. Nah, ini namanya stratigrafi seperti ini dia. Ya, tumpukan lapisan batuan. Ini sendiri kan bisa jadi objek geowisata yang menarik kan. Bisa diceritakan gitu ke masyarakat umum, ini prosesnya apa, dulu gunung apinya di mana, kejadiannya seperti apa, ini prosesnya bagaimana. Ini kan sudah ngebeku gitu, ya. Sudah memadat dan akhirnya menjadi batuan gitu. Dulunya kalau masih menjadi batu, masih menjadi abu gunung api, bisa dibayangkan tebal sekali gitu. Jadi akhirnya bisa bercerita, oh berarti gunung apinya dulu luar biasa besar. Gunung api Semilir misalnya, itu luar biasa gede gitu ya dulunya. Karena kita melihat bentuk apa tinggalannya tebal sekali gitu ya dan masif. Nah, ini kalau dari dekat gitu, kelihatan ya. Terus ini sendiri juga berapa lama nih produk vulkaniknya gitu kan. Terus dia ganti-ganti gitu. Ya, ada yang tipis, kadang-kadang gede. Terus kadang-kadang dia masuk ke kadang-kadang di sini ada batu baranya gitu. Berarti dia masuk ke lingkungan rawa-rawa gitu kan. Berarti gunung api dulu masuk ke rawa-rawa abunya gitu. Padahal sekarang nggak ada rawa kan di Jogja gitu kan. Dulunya ada 20 juta tahun yang lalu. Atau ini di air terjun Cimarinyung di sini nih. Ini sama juga kita bisa melihat tumpukan-tumpukan ini. Ini juga tuf gunung api dulunya yang umurnya 20 juta tahun gitu. Sekarang jadi air terjun gitu. Jadi pada saat ke sini kita bisa bercerita tentang lapisan batuan ini. Itu objek stratigrafi namanya. Atau ini Karangtaraje ya di daerah Pantai Sawarna Bayah ya. Kita bisa melihat juga tumpukan-tumpukan. Kalau ini bukan tuf tapi batu pasir ini. Batu pasir dan ini sudah diteliti oleh para ahli geologi. Dia umurnya kira-kira sekitar 35 juta tahun ya, formasi Bayah. Nah, sekarang struktur. Jadi lapisan itu tidak hanya rata gitu, tapi dia mengalami banyak tekanan. Akibatnya apa? Akibatnya dia tertekan. Ya. Mengalami penekanan, otomatis dia akan terlipat-lipat gitu. Nah, ini bentuk-bentuk lipatan-lipatan seperti ini juga umum ditemukan di lapangan. Nah, ini contoh nih, contoh waktu saya ke Sumba. Ini kan kelipat-lipat banget di sininya kan. Ya. Nah, itu hasil deformasi batuan namanya. Atau ini juga sama ya. Ya, kelipat-lipat di sini ya. Ini stratigrafinya,
urutan lapisannya, kemudian dia kelipat-lipat, ada yang terpatahkan. Di sini kawan-kawan bisa lihat terpatahkan di sini kan. Nah, itu proses geologi yang namanya struktur. Ini juga sama nih. Ini saya waktu di Timor nih. Ya, kita bisa lihat di sini ada terlipat kan. Nah, ini terlipat di sininya tuh. Ya, ini lapisan batuan ya ke sini. Di sini kelipat. Itu proses geologi, tekanan. Jadi ada benturan dari jauh tenaganya sampai ke sini kemudian melipat batuan. Itu proses geologinya. Ini juga sama nih, ya. Ini stratigrafinya banyak, ini di Timor, ya. Nah, ini patah-patah di sini bisa kelihatan kan, ini patah kan. Di sini kan langsung kena di sini kan. Ini lipat, ini patah di sini gitu. Jadi di sini ada lipatan dan patahan kita bisa lihat. Kalau kita lihat dari Google pun sama. Ini di Pegunungan Tengah Papua. Ini di ketinggian hampir 5.000 meter nih. Kita masih bisa melihat nih lipatan-lipatan seperti ini. Tuh, ya. Dari stratigrafinya kelihatan. Bisa begini kenapa? Karena dibentur. Benturan dari tempat jauh, akhirnya dia mengangkat dan melipat-lipat. Ini kan bisa jadi objek geowisata yang menarik. Gitu. Nah, terus kawan-kawan bisa bercerita lebih jauh bagaimana prosesnya. Landscape-nya sendiri kan kalau kita lihat aja sudah bagus gitu. Tapi kalau kita paham pembentukannya akan lebih menarik lagi. Nah, ini berbagai prosesnya gitu. Dulunya lapisan batuan itu begini saja dia. Mendatar begini kan. Tapi kemudian dia mengalami banyak penekanan. Ada yang saling menarik, akhirnya dia roboh seperti begini. Itu contohnya Ngarai Sihanouk seperti kayak gini modelnya kan. Menangga-menangga begini di Sumatera Barat. Atau dia ditekan kayak gini, dia naik, jadi sesar naik misalnya. Atau dia saling bergeseran. Ya. Nah, ini namanya sesar mendatar. Jadi patah. Dulunya begini dulunya. Tetapi kita lihat di alam, di pegunungan sekarang udah bentuk yang model-model begini semua. Karena dia banyak mengalami proses geologi selanjutnya. Ya, ini juga sama gitu. Proses yang tadi kan. Ada yang turun, patah di sini. Ini yang namanya sesar normal. Ada yang sesar mendatar kayak gini, bergeser. Atau sesar naik. Yang ini naik, ini bawahnya gitu. Ya. Nah, contohnya sesar Sumatera. Ini bisa kita lihat. Sesar Sumatera aja udah kelihatan dari kota satelit ya. Ini kan belah di sininya nih. Ya kalau kita gambarkan model kayak gini nih. Nah, kemudian di dalamnya itu ada danau, ada gunung api, itu terbentuk juga karena patahan-patahan sesar mendatar ini. Bisa kelihatan di sini nih. Nah, ini ya, jejak belahnya kelihatan gitu. Ini gambar lebih detail. Nah ini nih, bisa kelihatan di sini ya. Nah, ini patah. Nah, ini patahan mendatar gitu. Jadi blok ini bergerak ke arah kita, sementara blok ini bergerak menjauh. Ya. Nah, ini Danau Toba ya. Kalau Danau Toba bukan karena patahannya, tapi karena kaldera gunung api. Ya, nah ini yang saya kasih dotted line itu adalah patahannya. Nah, kita di Sulawesi juga sama. Di Sulawesi ini kalau kita lihat ini pegunungan-pegunungan yang saling sejajar ya. Ini sebenarnya patahan naik semua gitu. Jadi ini naik turun. Ini naik lagi turun lagi, naik lagi turun lagi gitu. Ya, kalau lihat dari Google bisa kelihatan. Nah, yang termasuk struktur pun ada retakan-retakan di batuan. Ini di daerah Bangka nih. Ya, ini granit semua nih. Ini granit semua. Kita bisa melihat di sini patahan-patahannya kan. Nah, ya, itu juga menjadi objek struktur, geowisata struktur. Ya. Baik, kita sekarang lihat ke geowisata gunung api. Ya, kalau gunung api kan juga banyak di Indonesia kan. Nah, ini contohnya nih, gunung api kan bisa terbagi kira-kira 2 jenis lah ya. Ada gunung api yang bentuknya perisai seperti di Hawaii, itu biasanya di tengah-tengah samudra, modelnya di sini dia. Ya. Atau gunung api strato, ini yang paling banyak di Indonesia model kayak gini. Karena dia terbentuk di jalur zona subduksi di sininya. Ya. Nah, ini prosesnya kayak gini nih. Ini kalau kita lihat, ini kan Sumatera. Ini Sumatera, ini Jawa nih. Jadi ada lempeng Samudra Hindia yang masuk ke bawah Jawa. Karena tadi lebih berat itu kan, dari tektonik lempeng kan. Nah, di kedalaman 100-200 km, terjadilah magma di sini, karena panas kan. Nah, ini kemudian naik ke permukaan, akibatnya yang ngebentuk gunung-gunung api di sini. Sehingga akhirnya gunung api itu bisa bentuknya banyak banget, dan ini sejajar gitu. Ini gunung-gunung api di sini. Gunung-gunung api banyak sekali ya, hampir sejajar semua dengan jalur subduksinya, di mana lempeng samudra masuk ya dari sini nih. Lempeng samudra masuk ke bawah Sumatera Jawa, akibatnya dia membentuk gunung api dan juga kegempaan yang sangat banyak. Ya. Nah, otomatis gunung api itu terkenal memberikan landscape yang luar biasa bagus kan. Ini kan kaldera Tengger dan Bromo ya. Itu prosesnya sama aja dengan yang tadi gitu. Ya, ada proses subduksi di sininya. Nah, ini waktu kami dari Geotrek Indonesia pergi ke kaldera Bromo, ya, kaldera Tengger ya, untuk melihat itu.
Ini kita bisa lihat endapan yang paling barunya dari Gunung Bromo ya. Di sini pun kawan-kawan bisa menjelaskan kan, ini abu-abu vulkanik, bagaimana ceritanya dan lain ya. Ini kan produk-produk baru nih. Terus bagaimana terjadinya kaldera ya. Kaldera itu kan kayak gitu juga gitu. Dulu gunung apinya gede, keluar semua magmanya, akibatnya magmanya habis. Karena magmanya habis, ini kemudian kolaps, runtuh kan, karena nggak ada, kan magma dia punya daya tekan kan. Selama magmanya ada dia nggak bikin kaldera. Tapi ketika magmanya habis oleh letusan, ini akan roboh, kolaps. Itu terbentuk kaldera. Nah, kemudian kaldera sebagian bisa diisi oleh air hujan jadi danau, oleh air laut jadi kaldera Krakatau misalnya, atau oleh endapan pasir, contoh kaldera Tengger. Ya. Nah, ini gunung-gunung api di Jawa Tengah, ya, Gunung Sumbing, Sindoro, dan lain-lain, Merbabu, dan lain-lain. Ini menarik sekali. Jadi ini gunung api pasti akan memberikan landscape yang luar biasa. Tapi kejadiannya sama saja gitu, karena proses subduksi. Ini di Tengger, saya ke Tengger ya dengan kawan-kawan ya. Itu juga terkenal kan. Ini kan itu juga bibir kalderanya yang sangat luas di situ. Ya. Tahu dia ke ini ke Pulau Samosir. Pulau Samosir itu merekam banyak bekas-bekas letusan toba yang luar biasa besar kan. Ini ignimrit ya. Ignim itu dia tuff yang keras dan udah terlaskan. Seperti terlaskan karena dia keras sekali kan. Itu bekas-bekas letusan purba dari Toba. Karena Toba sendiri kan gunung api yang besar. Ini Krakatau ya, pada saat geowisata ke Gunung Anak Krakatau, pada saat Krakataunya masih aktif, anak Krakatau, dan masih ada. Kalau sekarang kan udah nggak ada ya, karena dia sudah ini hutan ini udah nggak ada semua. Karena kan 2018 dia runtuh dan kemudian ini juga vegetasinya hilang oleh erupsi yang besar tahun 2000. Ini bulan Juli, Desember ini hilang semua kan. Nah, kita bisa melihat gunung api aktif juga bisa gitu, melihat. Kan itu pun menjadi objek geowisata selama dia masih diizinkan karena aman gitu ya. Bahaya gunung api sudah jelas. Jadi ini ada beberapa slide yang saya ambil dari kawan-kawan dari vulkanologi Badan Geologi ya. Udah jelas ya. Banyak bahayanya gunung api juga. Walaupun dia bisa jadi tempat untuk geowisata, pada saat dia sedang aktif kan memang itu tidak jadi geowisata, itu harus dihindari bahkan kan. Nah, karena gunung api juga bahaya, otomatis pemerintah juga sudah menyediakan pusat vulkanologi mitigasinya untuk ke gunung apian. Nah, ini contohnya, ini waktu Kelut meletus tahun 2014, ini kan para pengungsinya kan di sini. Ini bisa dilihat gunung api Kelut lagi hebat-hebatnya tuh. Itu harus dijauhi kalau yang seperti itu. Jadi gunung api ada saat-saat harus dijauhi pada saat dia aktif meletus, dan tempat saat-saat yang dia masih tenang itu justru jadi objek geowisata. Atau kalau misalnya erupsinya masih oke, bahkan bisa jadi tontonan juga gitu. Itu contohnya Anak Krakatau selama dia masih aktif. Kan bagus juga kalau dari malam dilihat gitu ya. Nah, pemerintah sudah menyediakan lembaga yang memantau terus gunung api ya, karena butuh dipantau terus. Nah, ini contohnya kan para geolog atau para jabat di vulkanologi kan juga suka menaikkan status gunung api kan pada saat dia sedang aktif gitu. Jadi gunung api karena gunung api itu adalah proses geologi yang sesaat gitu ya, kalau sedang aktif itu harus dihindari. Tapi kalau pada saat dia sedang tenang, itu bisa jadi tempat yang menarik untuk dikunjungi. Baik, ini yang terakhir ya, kita lihat yang sekarang geowisata bekas tambang. Karena Indonesia sendiri, karena proses tektonik lempeng juga dia memberikan banyak sekali kekayaan mineral dan energi sebenarnya. Ya. Nah, dan itu sudah terjadi dari puluhan tahun yang lalu gitu. Bahkan udah ada yang lebih dari 100 tahun yang lalu. Nah, akibatnya dia bisa menjadi tempat yang menarik untuk dikunjungi pada saat sudah tambangnya ditutup dan dibuka untuk menjadi geowisata. Dan itu ada gitu. Dan biasanya dari perusahaan tambangnya sendiri gitu. Dari perusahaan tambangnya menyediakan rehabilitasi dan lain-lain dan kesempatan buat pendidikan, buat geowisata ya. Nah, ini contoh ya. Geowisata bekas tambang. Tambang itu rata-rata ada yang tambang tertutup, masuk ke terowongan gitu ya. Ada yang tambang terbuka di luar. Nah, ada dua jenis. Jadi ada open pit, ada juga yang tambang tertutup. Nah, saya ingin ceritakan dulu bagaimana kekayaan tambangnya. Ini kalau kita lihat komoditi mineral strategis Indonesia itu luas di mana-mana ya. Sejak dari Sumatera, kemudian ke Jawa Barat di sini, Kalimantan ya, Sulawesi, Halmahera, Maluku sampai ke Papua. Dan ini banyak jenisnya. Ya, ada bauksit, ada besi, ada emas, ya. Ada kromit. Kromit itu yang berhubungan dengan nikel, nanti ada di sini, daerah sini ya. Terus perak, seng, tembaga dan lain-lain, ya.
Nah ini contohnya nih. Ini beberapa contoh geowisata bekas tambang. Ini tambang-tambang yang di Jawa Barat ya. Di Jawa Barat kan ini udah cukup tua gitu, udah puluhan tahun. Jadi ada yang sudah nggak ekonomis lagi dikerjakan oleh perusahaannya, misalnya aneka tambang gitu ya. Akhirnya dijadikan tempat untuk geowisata. Contohnya Cirotan ya. Cirotan ada di sini ya. Karena Cirotan kan sudah puluhan tahun dikerjakan. Jadi mungkin sudah nggak ekonomis gitu. Nah, ini dibuka kemudian gitu. Jadi bisa dilihat, bisa masuk ke dalam ini bekasnya. Ya, bekas-bekas lahan-lahan tambang. Atau tambang Cikotok gitu. Cikotok pun dia bersejarah di sini kan. Ya, kita masih bisa melihat bekas-bekas transport kereta gantungnya untuk bawa bijinya ya. Itu jadi objek wisata sekarang ini. Bahkan kita masih bisa melihat bekas-bekas batuan mineralisasinya seperti ini. Ya. Nah, kalau proses geologinya sendiri biasa ya, kalau proses geologinya kalau mineralisasi kayak gini kan, kita misalnya punya batuan lain, batuannya bisa batu gamping, bisa batuan vulkanik, kemudian dia kena intrusi. Nah, intrusi ini kemudian yang membawa sistem hidrotermal namanya. Nah, hidrotermal itulah yang kemudian mengendapkan mineral-mineral. Karena intrusi itu kan punya air juga gitu, air yang hidrotermal yang panas gitu ya. Dan dia bisa mengubah dan mengendapkan mineral-mineral yang berharga. Ya. Ini contohnya di sini dia bisa mengendapkan emas, perak, tembaga ya pada saat kena intrusi di sini. Nah, kemudian itulah kemudian yang dicari. Ya, kadang-kadang ini tersingkap di permukaan kayak gini kan. Kita di sini masih bisa melihat ada mineralisasi emas di sini gitu. Masuk, jadi ada batuan vulkanik, terus ini ada urat-urat emas. Akhirnya kemudian dipetakan misalnya. Dipetakan oleh para geolog, akhirnya melihat, oh ini urat emasnya ke sini gitu. Yang warna pink ini gitu. Ini sungainya kan. Terus ini beberapa lubang-lubang bor yang bekas-bekas penelitian ya untuk melihat penyebaran ini. Akhirnya diketahui, oh sebarannya seperti ini. Nah ini kemudian yang digali terus dan akhirnya dieksploitasi seperti ini. Tapi kan lama-lama habis kan. Nah akibatnya kayak model terowongan tadi, ini sebenarnya jalur urat dulunya. Ya, jalur urat emas dulunya. Tapi sekarang sudah tidak ekonomis, terus dijadikan tempat untuk geowisata atau pendidikan. Atau yang Freeport. Kalau Freeport kan terkenal. Freeport sih masih belum jadi lahan untuk geowisata karena masih aktif kan. Tapi modelnya dia tambang terbuka gitu. Jadi dulunya kan ada gunung bijih gitu kan. Dan itu kan intrusi semua gitu. Artinya disitulah urat-urat emasnya. Makanya digali semua sampai habis gitu ya. Batu hijau pun model kayak gini gitu. Jadi digali. Bukan dibentuk terowongan, digali terus sampai gini. Suatu waktu nanti ini kan jadi tempat geowisata nantinya. Kalau dia sudah ditinggalkan. Ya. Nah ini sekarang batu bara. Batu bara pun sering menjadi lahan untuk eks tambang untuk dikerjakan, untuk menjadi lahan geowisata. Batu bara kita banyak ya, terutama di Sumatera dan di Kalimantan. Itu daerah-daerah yang terkenal yang banyak mengandung batu bara. Dan itu sampai sekarang pun masih ditambang. Nah, contohnya Sawah Lunto gitu. Itu termasuk adalah tambang batu bara tertua di Indonesia. Dan sekarang pun sudah jadi tempat biasa untuk lahan geowisata. Ya ini kan contohnya nih para pengunjung gitu ya. Terus di sini juga ada model-model kereta lorinya, pakai patung dan lain-lain. Nah, bahkan bisa masuk ke dalamnya. Ya, karena di sebagian Sawah Lunto dia masuk ke dalam terowongan gitu untuk lahan-lahan ininya. Juga dijadikan untuk pendidikan para ahli tambang nantinya. Ya, dan bahkan sudah jadi World Heritage gitu kalau Sawah Lunto. Jadi ini salah satu yang paling maju ya untuk geowisata lahan eks tambang. Atau yang masih baru ditinggalkan contohnya ini waktu kami dari Geotrek Indonesia saya bawa kawan-kawan ke sini ke lahan tambang bekas batubara di Pegunungan Meratus. Ini dulunya adalah bekas-bekas penggalian yang kemudian karena air hujan, air sungai dan lain-lain jadi danau gitu. Ya jadi danau. Ini dulunya bekas lahan tambang gitu. Ya. Nah itu bekas tambang seperti begitu. Atau ke sini ke tambang yang masih dikerjakan. Ini waktu ke Martapura Kalimantan Selatan. Di sana kan ada penggosokan intan kan, bukan penggosokan, ada pendulangan intan dan juga penggalian. Ini dari endapan-endapan tebing sungai ini. Endapan-endapan tebing sungai, di sini kan terkandung intan-intannya gitu. Ya. Kemudian mereka secara tradisional ditambang, sampai kemudian kalau misalnya sudah nggak ada di sini, akhirnya juga didulang gitu ya. Didulang seperti ini, makanya terkenal pendulangan intan, ini menemukan intan gitu ya, bisa 1 biji, 1-2 biji, berapa karat gitu ditemukan. Nah ini kan jadi objek juga gitu, objek untuk geowisata, untuk kita melihat. Nah terus diterangkan juga gitu, jadi pemandu geowisata juga bisa menerangkan. Ini waktu saya bawa kawan-kawan ke tambang di Martapura ya, saya menjelaskan dengan bantuan poster seperti ini gitu. Ya, menjelaskan bagaimana proses geologinya, bagaimana kejadiannya,
Sambil kita lihat areanya di sini, ini kan bekas-bekas galian dan lahan tambangnya gitu. Baik, saya pikir itu ya, itunya. Tapi hal yang lain juga, bahaya tambang terbuka juga harus hati-hati. Ya, karena kita bisa melihat di sini bekas-bekas galian kan, ini longsor di sini. Kita bisa lihat longsoran, ini longsoran juga, longsoran. Ya, jadi bekas-bekas tambang terbuka yang ditinggalkan juga harus hati-hati kita datangi juga ya, karena kalau tidak baik kan sudah tidak terjaga kan, bisa jadi tempat untuk bahaya geologi. Ini contohnya juga sama nih, ini longsor di sini. Ya, saya pikir ini slide yang terakhir. Jadi mudah-mudahan waktunya pas ya 9:30. Jadi mudah-mudahan buat kawan-kawan calon pemandu geowisata, ini dasar sekali lah peletakan dasar-dasarnya. Mudah-mudahan cukup memberikan pengetahuan awal ya. Jelas nanti harus dikembangkan sendiri gitu. Jadi pada saat mau pergi ke suatu objek wisata harus dipelajari geologinya. Tapi mudah-mudahan paparan singkat ini bisa memberikan bekal sedikit lah buat kawan-kawan untuk mengetahui setiap objek gitu ya. Nanti siang Pak Haryadi akan melengkapi dengan objek-objek yang lain. Saya pikir itu Pak Anton yang bisa saya terangkan kepada kawan-kawan. Mudah-mudahan cukup memberikan inspirasi lah ya, atau pengetahuan awal sekali. Ya, baik. Terima kasih Pak Awang. Sangat menarik keragaman bumi Indonesia ini. Mungkin kita buka sesi pertanyaan, mungkin Pak Awang, atau ya.